Sebuah buku berjudul Paradise Under Your Feet dipersembahkan oleh Lajnah Imailah United States. Sebuah buku pedoman untuk para ibu muslim Ahmadi dalam tarbiyat anak-anak. Kini dalam terjemahan bahasa Indonesia. Audiobook Surga di Bawah Telapak Kakimu bersama Putri Sumirat. Bab 1. Menghadapi tantangan. Setiap generasi para ibu menghadapi tantangan dalam membesarkan anak-anak mereka, dan setiap generasi merasa bahwa tantangan mereka lebih besar dari apa yang dihadapi generasi sebelumnya. Terdapat tantangan kehidupan sehari-hari, kurangnya tidur malam karena menjaga bayi, anak balita menolak untuk makan, persaingan antar saudara kandung, ruangan-ruangan yang berantakan, melewatkan pekerjaan rumah, remaja yang kurang komunikatif dan membangkang, serta persoalan lainnya. Kemudian terdapat pula tantangan yang berasal dari masyarakat, di mana anak-anak paling banyak menghabiskan waktu, tekanan teman sebaya, media sosial, handphone, kebiasaan tidak islami, ketiadaan moral, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan terlarang. Para ibu Ahmadi Muslim sebagai tambahan memiliki tantangan untuk membesarkan anak-anak mereka agar mencintai dan taat kepada Allah Ta'ala, menunaikan sholat secara dawam, dan mengikuti perintah Al-Quran. Kan tetapi apapun tantangannya, seberapa kuat pun, betapapun berlaku dalam kehidupan sehari-hari ataupun berasal dari penyakit masyarakat, cara terbaik untuk menanggulanginya adalah dengan mengikuti petunjuk dari Al-Quran, hadis, dan bimbingan para khulafa. Pada kenyataannya, para ibu yang membesarkan anak-anak mereka dengan kecintaan kepada Allah Ta'ala akan mendapati bahwa mereka telah dibekali lebih banyak perlengkapan untuk menghadapi semua tantangan yang kehidupan berikan. Dalam sebuah ceramah yang ditujukan kepada Lajnah Imailah baru-baru ini, Hadrat Khalifatul Masih V Ayadahullahu Ta'ala binasrihil aziz mengatakan dan menggarisbawahi petunjuk berikut ini. Saat menghadapi berbagai tantangan dalam membesarkan anak-anak di dalam lingkungan sekarang ini. Dalam lawatan saya baru-baru ini, saya berbicara mengenai peran nilai-nilai Islami di Jerman, dan setelah mendengar ceramah saya, seorang wanita Jerman setempat mengatakan bahwa dia benar-benar gembira mendengar bahwa hal tersebut merupakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip di dalam Islam. Dia berkata bahwa tidak ada keraguan bahwa nilai-nilai tersebut merupakan kunci perdamaian baik dalam kehidupan keluarga seseorang maupun dalam sebuah masyarakat yang lebih luas. Dia berkata bahwa nilai-nilai inilah yang ia harapkan dapat tertanam di dalam diri anak-anaknya. Sayangnya, di sekolah terkadang mereka berpikir sebaliknya atas nama kebebasan. Kalian semua yang merupakan bagian dari Lajnah Imailah yang menyatakan diri sebagai hamba Allah harus terlebih dahulu memahami tanggung jawab kalian terhadap anak-anak kalian. Kalian harus menetapkan standar dan nilai yang sangat tinggi dalam rumah kalian. Kalian harus bertindak sesuai dengan perintah Allah. Hal ini merupakan hal yang penting mengingat kalian tengah hidup dalam sebuah masyarakat yang mudah bagi anak-anak kita menjadi terjatuh atau tersesat. Terkadang anak-anak dapat dengan mudah mengambil hal-hal atau kebiasaan yang keliru dari sekolah mereka atau dari luar. Maka, kalian harus memberikan waktu yang cukup bagi anak-anak kalian. Kalian harus menjelaskan kepada mereka apa yang benar dan apa yang salah. Kalian harus menanamkan di dalam diri mereka nilai-nilai yang harus dijaga dan dilindungi. Kalian harus menjelaskan ajaran Islam kepada mereka dan mengatakan kepada mereka terdapat 5 perintah Allah, dan untuk membangun kembali nilai-nilai tersebut, Allah telah mengutus Hadrat Masih Maud alaihissalam. Dalam kaitannya dengan pendidikan sekolah, tentu kalian harus membuat anak-anak kalian untuk belajar dan mencapai standar tertinggi. Bagaimanapun, atas nama kebebasan, sekolah terkadang mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Maka kalian harus menerangkan dengan jelas kepada anak-anak kalian apa yang menjadi nilai-nilai dan keyakinan kalian.
Ini merupakan sebuah tanggung jawab besar yang diletakkan di hadapan kalian, karena suatu saat nanti perbaikan dunia akan menjadi tugas dari anak-anak kalian. Tentunya Allah telah memberikan tugas untuk memperbaiki dunia kepada jemaat Hadrat Masih Maud alaihissalam, dan kita harus memberikan perhatian kepada tanggung jawab besar ini. Baru setelah itu kita akan mampu melindungi masyarakat kita dan membimbing mereka kepada ajaran Islam yang hakiki. Baru setelah itu kita akan mampu menyelamatkan anak-anak kita dan generasi masa depan. Sebagai tambahan dari petunjuk dasar ini, terdapat beberapa ukuran lain yang bisa diambil oleh para ibu Ahmadi Muslim untuk menghadapi tantangan pengaruh tidak Islami pada anak-anak mereka. Salah satu hal terpenting dalam hal ini adalah bahwa para ibu harus memberikan perhatian penuh pada tarbiyat anak-anak mereka. Hal ini menjadi sebuah tantangan tersendiri karena membutuhkan waktu, komitmen, pengorbanan, dan penerimaan atas ajaran Islam bahwa mengurus rumah tangga dan anak-anak merupakan pekerjaan perempuan yang paling bernilai. Banyak perempuan di masyarakat barat menempatkan nilai yang lebih besar bagi karir mereka dibanding kehidupan keluarga. Para ibu Ahmadi Muslim, jika mengejar pendidikan dan karir, harus mengingat bahwa tanggung jawab mereka terhadap rumah tangga serta pendidikan anak-anak mereka tidak bisa dikompromikan dengan pekerjaan mereka di luar rumah. Seorang ibu yang baik menempatkan seluruh kebutuhan anaknya, baik fisik, emosi, maupun kerohanian di atas kebutuhannya sendiri. Seorang ibu yang beranggapan bahwa cukup untuk mengajak anak-anak menghadiri kelas akhir pekan di masjid atau bahwa jemaat bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak mereka adalah salah. Tidak ada yang bisa menanamkan nilai-nilai sebagaimana yang dapat dilakukan oleh seorang ibu. Dan tidak pula ada yang bisa menggantikan cinta dan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Memberikan perhatian penuh kepada tarbiyat anak-anaknya berarti menghabiskan waktu bersama mereka, bukan hanya waktu untuk makan, berpakaian, pendidikan, dan secara umum mengurus mereka, akan tetapi menghabiskan waktu yang berkualitas dengan mereka dan mengetahui perkembangan mereka menjadi manusia seutuhnya. Tidak diragukan bahwa waktu merupakan komoditas yang paling berharga di dunia sekarang ini. Hari-hari dipacu dengan berbagai kesibukan yang berkaitan dengan aktivitas di sekolah, tempat kerja, rumah, dan jemaat. Maka jika seseorang tidak berhati-hati, berbagai alasan dibuat karena merasa seolah kekurangan waktu, seperti tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran sekarang, untuk membawa mereka menghadiri kelas di masjid, saya harus menyelesaikan pekerjaan rumah, dapat menjadi sebuah cara hidup dan akhirnya merampas kebutuhan tarbiyat anak-anak. Penting untuk menciptakan waktu untuk berhubungan dengan anak satu persatu, bicara dengan mereka mengenai apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, terutama ketika mereka terpisah dari kalian. Tetaplah memandang mereka dengan mata kewaspadaan atas kedatangan dan kepergian mereka. Ketahui siapa yang menjadi teman mereka. Diskusikan dengan mereka aplikasi terbaru atau teknologi apa yang mereka gunakan untuk berkomunikasi satu sama lain dan senantiasa waspada pada tanda apapun bahwa mereka tengah mengalah pada tekanan teman sebaya. Merupakan hal yang penting bagi para orang tua untuk menetapkan batas dan larangan serta untuk memperlihatkan kepada anak-anak bahwa mereka diberi kepercayaan untuk menjalankan peraturan tersebut. Di saat yang sama, merupakan hal yang penting untuk menjaga komunikasi yang terbuka dan bersahabat dengan anak-anak sehingga mereka akan kembali kepada orang tua saat menghadapi kesulitan dan tantangan mereka sendiri. Biarkan mereka mengetahui betapa mereka dicintai dan betapa pentingnya mereka sebagai bagian dari keluarga. Dengan gaya hidup yang sibuk sekarang ini, menghabiskan waktu bersama anak-anak membutuhkan beberapa pengorbanan waktu dari seorang ibu, terutama ketika anak-anak masih sangat kecil. Dia mungkin harus mengesampingkan keinginan dan aktivitasnya sendiri untuk sementara waktu. Dalam pidato beliau kepada Lasna Imailah di Jalsa Salanah UK tahun 2013, Husur mengingatkan para ibu Ahmadi Muslim untuk tidak mengikuti kecenderungan waktu pribadi yang lazim di Barat,
di mana para perempuan menginginkan untuk melakukan hal pribadi mereka sendiri dan kemudian mengesampingkan tanggung jawab mereka. Cara lain untuk menghadapi tantangan di masyarakat adalah bahwa para ibu harus mendidik diri mereka sendiri mengenai apa yang terjadi pada masyarakat di sekitar mereka. Para ibu yang tidak tumbuh dalam lingkungan yang sama, sebagaimana anak-anak mereka, mungkin tidak sepenuhnya menyadari permasalahan yang dihadapi anak-anak setiap harinya. Oleh karena itu, terlibat dengan kegiatan sekolah merupakan hal yang penting. Para ibu yang mendapatkan informasi dengan baik mengenai kecenderungan dan peristiwa terkini dan hal-hal yang anak-anak sukai akan lebih mudah berkomunikasi dengan anak-anak mereka dan menjelaskan mengapa beberapa hal dibolehkan bagi orang Muslim dan beberapa yang tidak. Para ibu juga harus memiliki pengetahuan mengenai keyakinan dan ajaran mereka sendiri untuk mendidik dan menjawab pertanyaan anak-anak mereka, mendengarkan khutbah Hadrat Khalifatul Masih yang merupakan sarana yang agung terkait hal ini. Terdapat kata-kata yang populer bahwa membutuhkan satu desa untuk bisa membesarkan seorang anak. Dan tidak ada keraguan bahwa salah satu hal yang sangat membantu yang dapat dilakukan oleh para ibu bagi sesamanya adalah menyediakan dukungan bersama. Setiap ibu mengalami masa-masa kebimbangan mengenai kemampuannya untuk memberikan tarbiyat kepada anak-anaknya atau tidak yakin bagaimana menghadapi situasi-situasi tertentu, mengetahui bahwa ia tidak sendiri dapat sangat menenteramkan hati. Para ibu dengan anak-anak yang sebaya dapat membentuk kelompok pendukung dan berbagi informasi mengenai bagaimana menghadapi tantangan-tantangan tertentu. Nasihat dapat pula diperoleh dari para nenek, kerabat, atau para sesepuh yang telah berhasil dalam membesarkan anak-anak yang saleh. Menjadi seorang ibu merupakan sebuah kebahagiaan terbesar dalam hidup dan menghadiahkan berbagai pengalaman. Akan tetapi, terdapat beberapa saat dalam kehidupan setiap ibu ketika tuntutan dan percekcokan dalam mengurus anak-anak sehari-hari menyebabkan stres. Mengurus anak-anak di usia dini secara fisik sangatlah melelahkan, dan mengurus anak-anak yang lebih besar lebih mengkhawatirkan, mengingat mereka lebih terpapar dengan pengaruh dari luar. Oleh karena itu, pada hari ketika para ibu tenggelam dalam semua tanggung jawab mereka, adalah penting bagi mereka untuk mengetahui bagaimana meredakan stres mereka sendiri. Beberapa hal yang dapat mereka lakukan diantaranya, memastikan bahwa mereka juga memperhatikan kesehatan mereka sendiri, istirahat yang cukup, memperhatikan nutrisi mereka, dan berolahraga. Beristirahat sejenak dari memperhatikan anak-anak, memiliki kerabat atau teman pengasuh untuk masa yang singkat setiap minggunya, dan melakukan beberapa kegiatan yang membantu untuk melepaskan stres mereka. Akan tetapi di atas itu semua, cara terbaik untuk menghadapi stres dalam pengasuhan adalah kembali kepada Allah Ta'ala. Bersyukurlah atas segala nikmat dan mohonlah pertolongannya, karena sesungguhnya hanya dengan karunia-Nya lah anak-anak kita akan senantiasa berada di jalan yang benar. Menulis surat kepada Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullahu Ta'ala binasrihil aziz untuk memohon doa harus menjadi kebiasaan rutin bagi semua ibu. Diambil dari buku Surga di Bawah Telapak Kakimu, Bab 1, Menghadapi Tantangan. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sebelum melanjutkan episode berikutnya.